Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat dan tindakan kamu ketika kamu melihat temanmu yang punya baju baru atau punya barang baru misalnya? Ketika kita melihat ketika saya jadi nggak jadi salah kan tadi kita ini ulang. Yang dipertanyakan ini kamu pribadi. Pribadi. Nggak apa-apa. Ketika saya melihat orang lain memiliki baju baru, barang baru, ya saya berusaha biasa saja karena itu adalah sebuah hal duniawi. Sedangkan saya dari dulu dan di sini di pondok ini diajari kita iri itu hanya pada dua hal, yaitu orang yang ahli ibadah dan ahli ilmu. Ya, jadi kalau saya melihat teman saya punya baju baru, barang baru, tas baru, saya biasa aja. Tapi kalau ada teman saya yang pinter, hafalannya lebih duluan, di situ saya baru iri dengan mereka. Apa dasar dari tindakan kamu itu? Apakah ada perintah dalam Al-Quran atau apa? Ya karena kenapa saya kok nggak iri dengan orang yang punya baju baru, barang baru? Karena di dalam agama kita yang kita anut di situ yang perlu kita iri adalah orang yang ahli ilmu, orang yang dermawan. Jadi ada nggak ayatnya? Tahu nggak ayatnya? Atau ada di lagu Quran ini? Kalau di lagu Quran ya itu kan kalau mungkin termasuk dengan barang mewah itu hanya pandangan mata saja. Rumah mewah itu hanya pandangan mata saja. Jadi ya nggak ada bedanya. Kalau di akhirat bahkan semua itu nggak ada, maksudnya sia-sia. Makanya yang perlu kita iri ini adalah ilmu dari orang lain. Jadi kalau saya melihat teman saya lebih dulu hafalan, lebih pinter, itu baru saya iri dengan mereka. Apakah kamu pernah berbicara yang kurang sopan pada temanmu yang kelihatan sederhana? Misalnya bajunya kurang bagus gitu, atau enggak, kan ada ya, tidak semua orang kan memiliki kehidupan yang berkecukupan. Apakah kamu pernah mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan kepada teman kamu? Kalau saya pribadi insya Allah nggak pernah, karena saya bahkan berkumpul itu lebih suka dengan anak yang sederhana, dan saya kurang nyaman ketika berkumpul pada anak yang kiranya tuh hit dan lain sebagainya, itu kurang nyaman. Meskipun ya zaman sekarang anak itu ya harus gaul dan lain sebagainya, tapi saya lebih suka berteman dengan anak-anak yang sederhana, di mana kita belajar bareng, sharing-sharing tentang agama bareng. Kenapa kamu bersikap seperti itu? Apa yang melandasimu untuk hanya berteman dengan orang-orang yang sederhana saja? Bukankah sekarang kan udah zaman semakin canggih, bukankah orang berlomba-lomba untuk mencari teman yang gaul dan lain sebagainya? Ya itu manfaatnya saya itu mondok. Jadi di pondok kita diajari untuk sederhana, untuk bahkan Rasulullah saja meminta kepada Allah untuk dikumpulkan dengan golongan orang sedikit, kepada orang-orang yang miskin. Bahkan hisabnya orang miskin itu lebih sedikit daripada orang yang kaya. Orang yang kaya meskipun itu ahli ibadah lebih ringan hisabnya orang miskin. Jadi di situ landasan kenapa saya lebih suka berkumpul dengan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang teman-teman yang biasa lah bahasanya. Berarti kamu tipe orang yang memilih-milih teman gitu? Ya. Apakah kamu tidak mau berteman dengan ketika teman kamu itu tergolong misalnya kurang baik atau agak nakal, berarti kamu tidak berteman? Kalau berteman, kalau di misalnya dalam satu pondok ya semua teman kita apalagi satu kamar. Tapi kalau untuk berkumpul bahkan
di kitab Adabul Alim Ta'lim sangat penting untuk kita memilih teman. Jadi di situ saya juga berusaha bagaimana saya bisa memilih teman, di mana dia nanti mengajak saya untuk berbuat baik, di mana nanti dia bisa juga menjerumuskan saya. Jadi saya juga memilih, dan itu juga salah satu pesan dari guru saya sebelum saya berangkat mondok. Jadi kita harus pintar memilih teman. Kan di MAUW ini kan tidak hanya semuanya teman-teman kamu itu mondok. Lalu bagaimana cara kamu bersosial dengan teman-teman kamu yang dari luar misalnya, yang non mondok, yang non pondok? Jadi kalau buat anak Berpengaruh nggak? Gitu. Teman-teman kamu yang non pondok itu berpengaruh nggak? Berpengaruh negatif kah, positif kah? ya, kalau kita lihat dari sisi negatifnya, jelas teman luar pondok itu ada membawa sedikit pengaruh negatif, karena di luar sana mereka selalu bermain gadget, bersosial media. Itu mempengaruhi anak pondok, di mana ada salah satu peluang buat kita anak pondok itu bisa mencuri kesempatan untuk mungkin menitip pesan ataupun bahkan bisa jadi meminjam alat elektronik mereka. Jadi itu di sisi lain pengaruh negatif dari anak luar. Tapi dengan adanya anak luar di situ kita juga belajar bagaimana kita bisa bersosialisasi, tidak hanya dengan satu lingkungan kita anak pondok saja, tapi gimana kita bisa tetap berteman dengan anak luar, dan gimana mereka yang mencontoh kegiatan kita yang ada di pondok. Terus udah. Selanjutnya, apakah ada siswa yang membuat teman-temanmu yang membuat geng-gengan di kelas? Ya, kalau Mengelompokkan diri gitu loh, hanya bermain dengan sekelompok itu saja tanpa mau berkawan dengan yang lain, ada nggak? Kalau teman-teman saya, kalau masalah kumpul bergeng itu bukan masalah gengnya, mereka tetap biasa, kita biasa, cuma kadang ketika jajan kan ada yang bareng sama ini, soalnya ya sesuai dengan kenyamanan mereka lah. Berarti nggak ada ya yang menyendirikan diri? Kita selalu bareng-bareng. Oh iya. Berarti nggak ada yang membuat geng-gengan gitu, nggak ada? Cuma kadang ya keluarnya bareng-bareng, ada yang ini kan nanti belinya sukanya di sini, jadi mereka bergerombol bareng. Ada juga yang mungkin suka pengen lebih dulu balik ke pondok, jadi itu biasanya gabung lah sama anak yang suka balik ke pondok. Kayak waktu istirahat mereka mau, ada yang mau sholat duluan daripada jajan, ada juga yang beli jajan dulu baru sholat. Jadi gengnya mungkin hanya sekedar seperti itu. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu yang sakit, belum makan, belum punya belum minum obat, terus belum dapat kiriman dari orang tuanya? Bagaimana tindakan kamu ketika melihat teman kamu dalam keadaan seperti itu? Ketika saya melihat teman saya sakit, pertama dari dalam hati itu ada simpati. Terus kita, karena teman yang sakit itu lebih suka mereka itu diperhatikan, jadi saya ya mungkin sekedar kita didekatnya, kita membantu atau kita membantu menyiapkan makanannya, menyuapinya, itu adalah sebuah kebahagiaan buat teman kita yang sakit. Dan kalau ada teman saya yang kayak kirimannya telat dan sebagainya, saya dan teman-teman itu suka kita itu kayak mengumpulkan gitu iuran, dan itu untuk membantu teman kita. Dan ada kadang mungkin anak luar Pulau Jawa yang mungkin dia sering telat kirimannya, di situ kita mengumpulkan uang, yaitu disuruh iuran gitu buat membantu teman kita. Apa dasar dari tindakanmu itu? Ada nggak dasarnya yang kamu ketahui? Perintah Tuhan misalnya dalam Al-Quran surah apa, dalam hadis apa? Ya, kalau di situ kita mencontoh dimana kan dalam Al-Quran ini tirulah sifat wali, yaitu memberi makan dan pakaiannya. Kita berusaha ketika ada teman kita yang mungkin nggak punya uang buat beli lauk, kita ajak makan bersama. Dan tiru sifatnya Nabi, manusia dimuliakan, disayangi, ya kita saling menyayangi sama teman kita. Dan saya
belajar sedikit-sedikit dari kadang mungkin dari qasidah ilmu, lagu Qur'ani. Di situ ketika kita ingat lagu tersebut mudah bagi kita untuk mengamalkan dalam keseharian. Apakah selama kamu sekolah di sini ada sesuatu yang membuat kamu merasa minder? Kalau merasa minder itu apa ya? Karena di sini semuanya itu berdasarkan atas sebuah dalil. Jadi cuma waktu pertama kali saya mondok yang namanya di dalam sebuah pondok itu nggak semua anak itu baik. Jadi di situ sempat saya itu kaget, loh kok gini ya, kok ada anak yang gini, ada yang anak gitu. Sempat juga sebelum, tapi ternyata ya emang dia namanya pondok itu adalah tempat memperbaiki. Jadi bagaikan sebuah bengkel. Ya kita itu adalah barang yang rusak yang sedang diolah di dalam pondok. Ternyata ya itulah pondok, bukan berarti pondok itu semuanya adalah anak baik, tapi calon akan anak-anak yang baik. Dimana di dalam pondok sini kita itu dididik paling utama adalah masalah akhlak. Nah itu kan di lingkungan pondok. Kalau di lingkungan sekolahnya pernah nggak merasa minder? Kan di sekolah itu kalian berinteraksi dengan anak luar pondok, anak yang non pondok dan yang pondok juga. Pernah nggak merasa minder dengan apa gitu? Kalau masalah di sekolah, saya pernah minder itu kalau masalah teman itu kita masih bisa gimana ya, menyesuaikan. Yang terkadang merasa minder itu masalah pelajaran. Sempat kok gini ya pelajarannya di sini. Ketika kita sedang di luar itu kita itu agak kesulitan gitu. Ternyata ya kan kita di sini mengutamakan materi Qur'ani, dan sedangkan di luar sana itu kan banyak sekali pelajaran umumnya. Jadi sempat agak minder, tapi setelah itu ternyata kita bisa membuktikan dengan kemampuan yang kita miliki. Mungkin yang kita kuasai belum tentu dikuasai oleh orang lain. Jadi memang memiliki keunggulan masing-masing. Mungkin di sekolah sini unggul masalah agamanya, tapi ketika di luar mungkin mereka lebih unggul masalah umum. Tapi saya berusaha bagaimana caranya, meskipun saya sekolah di sini, tapi saya berusaha bagaimana menjunjung tinggi martabat pondok ini dan sekolah sini. Jadi saya berusaha belajar meskipun itu materi umum ataupun materi pondok sini sendiri. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak pelajaran di sini yang membantu merubah sikap siswa? Ya, entah itu yang pelajaran yang memang yang sudah ditentukan dari atasan. Yang jelas pelajaran yang ada di sekolah sini sangat merubah, karena di situ adalah Contohnya pelajaran apa? yang paling merubah adalah pelajaran tafsir amal. Karena di dalam tafsir amali, di situ kita mengupas kandungan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu bagaimana perilaku kita yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ kita kupas di dalam pelajaran kita tafsir amal. Jadi yang awalnya kita nggak tahu, oh ternyata kita itu harus seperti ini gitu. Jadi lewat pelajaran tafsir amal itu mengajarkan kepada kita bagaimana perilaku kegiatan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketika teman-teman sudah sering diajarkan tafsir amali, apakah masih ada dari kalian yang misalnya kamu sendiri yang masih menyimpang dari itu, yang masih belum mampu gitu loh? Ya kalau saya pribadi saya belajar ya apa yang saya pelajari, saya belajar mengamalkan. Karena amal yang banyak tapi itu sulit untuk istiqomah, itu lebih baik sedikit amal tapi itu istiqomah. Tapi yang namanya kita di sini masih belajar ya, mungkin ada yang masih kadang ya ketika ingat dijalankan, kadang juga mungkin lupa atau seperti apa, saya kurang tahu. Tapi kalau saya pribadi, saya belajar menjalankan
meskipun di situ saya belum tahu maksudnya. Contohnya ketika diperintah untuk jamaah istighosah dan sebagainya, ketika saya masih baru masuk pondok sini, saya belum apa sih manfaatnya jamaah, apa sih ya di situ. Setelah beberapa bulan kemudian, di situ saya baru tahu ternyata itulah fadilah keutamaan dari jamaah istighosah. Yang penting adalah kita jalankan dulu, kita saya berusaha mengamalkan dari hasil pelajaran kita tentang tafsir amali tersebut. Ketika sudah dipersiapkan oleh Pak Kiainya, Ustadz kegiatan seperti itu, apakah masih ada teman-teman yang masih saling menyakiti, misalnya perkataannya yang membuat temannya menangis atau yang masih mengejek temannya? Yang jelas, karena tadi kan kamu bilang tafsir amali itu mengajarkan tentang kehidupan dan lain sebagainya. Apakah sejauh mana tafsir amali itu sudah mampu merubah sikap siswa atau santri? Untuk merubah yang jelas sedikit, mungkin nggak banyak, itu ada perubahan. Mungkin yang awalnya anak itu dia itu sering keluar pondok, tapi karena mungkin entah awalnya dia itu memang belum tahu apa sih kerugiannya, mudaratnya ketika dia itu keluar pondok. Tapi setelah mungkin membahas suatu ayat ya, di situ ternyata ketika apalagi seorang kita perempuan keluar pondok itu sangat-sangat bahaya. Sekali saja kita melangkah, di situ sudah beribu-ribu bahaya yang mengancam kita seorang wanita. Jadi ya, tapi perlahan menurut saya setelah adanya pelajaran tafsir amali ada perubahan, terutama di bidang akhlak. Mereka lebih merubah sikap mereka ketika mereka tahu bahwasanya mengolok teman itu dosa, ya menggunjing itu bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Di situ lebih sedikit orang yang menggunjing karena kita belajar, ya saya juga belajar mengamalkan tafsir amali yang sudah, bahkan di situ kita membuat sendiri, berusaha membuat tafsir amali. Bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang kita ucapkan. Selanjutnya, bagaimana kamu menggunakan teknologi di sekolah maupun di pondok? Misalnya HP, TV gitu kan, gimana? Ada nggak? Kalau sekarang di pondok kan jelas. Atau apakah ada aturan ketika kamu atau kalian ingin menggunakan teknologi? Ya, jadi di pondok ini itu ada salah satu peraturan di mana santri itu dilarang membawa alat elektronik. Jadi buat saya pribadi, selama saya pondok ya di situ kita seakan-akan harus benar-benar move on, ya meninggalkan benar-benar, kita nggak nonton TV, kita nggak main HP dan lain sebagainya. Tapi di pelajaran sekolah kita itu masih ada informatika, yaitu di komputer. Jadi ya kita masih megang elektronik, itu pun ketika pelajaran informatika. Bagaimana sikap kamu atau tindakan kamu setelah diberi aturan seperti itu? Apakah kamu senang atau merasa minder kayak teman-temanmu yang sekolah lain, misalnya mereka bisa menggunakan gadget dengan sepuasnya, sesuka hatinya, tetapi kalian di sini itu diberi aturan? Bagaimana secara mungkin kalau kita mikirnya dunia ya, saya pribadi ya mungkin kita kudet dalam hal memegang HP dan lain sebagainya, kurang tahu aplikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita meninjau pandangan kita tentang akhirat, ya kita bersyukur, karena dimana ketika saya sendiri main HP di situ mungkin saya jauh sekali ingat Allah, mungkin banyak sekali saya lupanya kepada Allah. Dan ketika saya ada peraturan bahwa kita yang mondok itu nggak boleh bawa elektronik, di situ saya berpikir seperti ini, mungkin kita itu belum bisa memanfaatkan
handphone atau dan lain sebagainya. Maka dari itu kita di sini diajari dulu. Buktinya ketika sudah besar, sudah menikah, di pondok sini juga boleh membawa HP, karena takutnya ketika kita membawa HP pasti itu mungkin kita berhubungan dengan lawan jenis, ya lebih banyaknya seperti itu. Makanya di pondok sini kebijakannya ketika sudah menikah mereka diberi kebebasan lah bahasanya, diizinkan membawa HP, karena yaitu bahayanya ketika kita belum menikah kebanyakan adalah yaitu menggunakan HP tersebut untuk chatan, SMS-an, padahal telepon, SMS-an itu adalah dosa, ya sebagaimana dalam Al-Quran wala taqrabu zina innahu kana fahisya. Di situ mendekati zina salah satunya adalah menyimpan nomor lawan jenis. Makanya kita mungkin tidak diperbolehkan membawa elektronik karena dikhawatirkan adalah menyimpan nomor lawan jenis. Bahkan itu akan berpengaruh, mungkin dengan kita membawa HP kita bisa SMS-an, akhirnya ketemuan, dan ditakutkan lagi adalah terjadi sebuah perzinahan. Lalu bagaimana cara menggunakan teknologi agar bermanfaat positif gitu? Apakah pernah diajarkan di sini atau diberitahu bagaimana? Jadi sebenarnya meskipun teknologi itu sangat berpengaruh ya, jadi sebenarnya berpengaruh negatif, tapi ada juga positif. Ya, jadi elektronik itu tidak hanya berpengaruh negatif, tapi juga berpengaruh positif. Dimana kalau kita bisa menggunakan HP, misalkan kita bisa memanfaatkan HP itu dengan benar, di situ kita bisa gunakan untuk mencari ilmu. Bisa juga kita gunakan untuk membagi ilmu apa yang sudah kita miliki. Ya, tapi mungkin contohnya kalau buat misalkan kita punya Instagram, di situ kita gunakan untuk membagi ilmu kita, ataupun kita gunakan untuk mencari ilmu, berdakwah, ataupun mencari ilmu yang mungkin belum kita ketahui juga bisa sebenarnya HP itu. Tapi yaitu cenderungnya kita apalagi seusia kita seperti ini lebih menggunakannya pada hal-hal yang negatif. Apakah kamu merasa tertinggal karena jarang menggunakan teknologi? Kalau tertinggal sih ya jelas kita tertinggal karena kita kurang update bahasanya. Tapi soal teknologi itu mudah karena kita belajar otodidak saja bisa. Tapi kalau di sini kita kan bersyukur karena di sini kita belajar mengkaji Al-Quran. Kalau kita mengkaji Al-Quran otodidak itu belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah. Makanya perlu dibina oleh ulama. Dan sedangkan kalau hanya sekedar elektronik HP, kita belajar sendiri saja bisa. Jadi mungkin kelemahan kita adalah dalam hal elektronik, tapi insya Allah kita unggul dalam hal kajian agama yang telah diajarkan dalam pondok ini. Untuk pertanyaannya mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas waktunya Adinda Jasmine. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.